الحق من ربك فلا تكن من الممترين. Dukun dakwah Al-Haqqu TV, pembangunan asrama, panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu, serta pembangunan Masjid Islami Center Al-Haqqu. Salurkan donasi Anda melalui Bank BNI Syariah, nomor rekening 0772 617 037 dengan kode bank 009 atas nama Muhammad Rais, pengasuh panti asuhan dan pondok pesantren Al-Haqqu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahuda ila yaumiddin, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada hari ini kita akan kembali melanjutkan penyampaian materi tentang puasa itu sehat, yang merupakan salah satu karya fenomenal dari Profesor Hembing Wijayakusuma. Pada bagian kali ini kita telah masuk dengan judul Hikmah Puasa bagi usaha menghentikan kebiasaan merokok, kecanduan narkotika, dan alkohol. Pada umumnya, orang mengetahui bahwa mengkonsumsi rokok, minuman keras, narkoba, dan obat-obat terlarang dapat merusak kesehatan. Namun, bagi orang yang sudah kecanduan, menghentikan semuanya itu tidaklah mudah. Lebih-lebih bila kebiasaan buruk tersebut sudah dimulai sejak usia anak-anak. Kebiasaan yang telah berakar sampai tahap kecanduan fisiologis sulit dihilangkan tanpa adanya bantuan seorang ahli. Dengan berpuasa yang disertai dengan niat yang kuat untuk berhenti, insya Allah kebiasaan tersebut akan dapat hilang secara beransur-ansur. Rokok dan risikonya. Menarik untuk dikemukakan bahwa pada tahun 1604 Raja James pertama telah menulis tentang pemeriksaan atas mayat-mayat para perokok berat. Dia menemukan bahwa pada tubuh bagian dalam mayat-mayat itu tercemar dan terinfeksi oleh semacam bubuk hitam dan berminyak. Kenyataan itu membuktikan bahwa rokok itu berbahaya. Betapa bahayanya sebatan rokok bila satu isapan saja sudah mengandung puluhan ribu zat polutan. Jika asap ini dingin, beberapa diantaranya berubah menjadi cairan yang dapat menghasilkan tar tembakau. Tar yang berwujud massa berwarna coklat tersebut dapat menempel pada paru-paru, pada kuku, dan pada gigi perokok. Oleh karena itu, para perokok berat umumnya memiliki kuku dan gigi yang kuning kecoklatan. Asap tembakau mengandung zat polutan, antara lain nikotin, karbon monoksida, amonia, dan butan. Bila terbawa oleh aliran darah, zat-zat tersebut dapat mempengaruhi berbagai organ tubuh. Memang nikotin dapat menenangkan pikiran. Hal inilah yang sesungguhnya dicari-cari oleh perokok, sebagaimana halnya obat-obatan yang memiliki fungsi adiktif yang memberi efek kecanduan kepada para pemakainya. Setelah mengisap asap rokok sekitar 7,5 detik, kemudian nikotin telah tiba di otak dan kemudian merangsang hormon yang dapat menimbulkan perasaan tenang.
Merokok mengakibatkan kesehatan paru-paru terancam. Hemoglobin lebih mudah membawa karbon dioksida daripada membawa oksigen dari paru-paru. Dengan demikian, otot tidak memperoleh oksigen yang cukup. Sedangkan nikotin yang terbawa dalam aliran darah dapat mempengaruhi denyut jantung, mempengaruhi kulit, mempengaruhi penyempitan pembuluh darah, dan juga menyebabkan hati melepaskan gula ke dalam aliran darah. Beberapa penyakit yang dapat ditimbulkan oleh kebiasaan merokok antara lain penyakit jantung koroner, kanker paru-paru, bronkitis, dan emfisema atau penyakit paru-paru yang juga diderita oleh penderita bronkitis. Pada beberapa penderita emfisema, 80% energi yang dimiliki hanya digunakan untuk bernapas. Dampak rokok terhadap kesehatan tubuh tidak hanya dirasakan oleh para perokok aktif, tetapi juga dirasakan oleh para perokok pasif, yaitu mereka yang tidak merokok tetapi ikut mengisap asap rokok. Dalam jangka waktu yang panjang, limpahan asap rokok ini juga dapat berisiko sama dengan yang diderita oleh para perokok aktif. Seseorang yang menghabiskan 10 batang rokok sehari, dalam setahun paling tidak telah menghirup 30.000 kali asap rokok. Padahal dalam sekali isap terhirup sekitar 4.000 macam zat polutan. Gerbang pertama yang menjadi sasaran asap rokok adalah paru-paru, salah satu organ di dada yang memiliki susunan rumit. Paru-paru terdiri atas 5 jenis sel yang semuanya sangat peka terhadap kerusakan yang diakibatkan oleh asap rokok. Selain ke paru-paru, racun-racun rokok juga menyebar ke setiap sel di dalam tubuh. Dengan demikian, kerusakan yang timbul dimulai dari tingkat sel sampai ke berbagai organ serta sistem organ dalam tubuh. Narkotika dan risikonya. Sebagaimana halnya rokok, narkotika adalah sejenis zat perangsang. Ya, saya ulangi, bahwasanya narkotika merupakan sejenis zat perangsang yang menimbulkan kecanduan pada para penggunanya. Ada bermacam-macam jenis narkotika, antara lain heroin, kokain, marijuana, morfin, dan ganja. Narkotika jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan rokok, meskipun sama-sama menimbulkan kecanduan. Ini disebabkan racun-racun dalam rokok yang masuk ke dalam tubuh masih dapat dibuang, sehingga tidak seluruhnya mengintervensi tubuh. Dan sifat kecanduannya pun lebih bersifat fisiologis. Sedangkan racun-racun dalam narkotika sulit dibuang. Dan kecanduannya tidak hanya bersifat fisiologis, tetapi juga bersifat psikologis. Selain itu, jarang ditemukan orang meninggal mendadak karena mengisap rokok. Namun kematian yang mendadak karena serangan jantung sering terjadi pada pecandu narkotika. Bahkan seringkali terjadi pada orang yang tadinya sangat sehat, mati mendadak setelah menggunakan narkotika dalam dosis yang rendah sekalipun. Oleh karena itu, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap narkotika, betapapun hebat dan sehatnya orang tersebut. Laporan dari Amerika Serikat membuktikan bahwa sekitar 5-10 juta penduduknya menggunakan kokain secara rutin, dan 1/4 diantaranya telah kecanduan. Mereka berasal dari berbagai kalangan, termasuk kalangan atlet yang menggunakannya untuk memacu prestasi. Berbagai macam riset dan uji coba membuktikan bahwa pemakaian narkotika
apapun jenisnya, telah banyak menghancurkan kehidupan dan menimbulkan masalah-masalah kejiwaan yang membawa pada keresahan sosial. Dari segi fisiologis, terjadi kerusakan pada sistem pernafasan, terjadi stroke, serangan jantung, nyeri jantung, bronkitis kronis, pingsan mendadak, dan gangguan fisik lainnya. Bagi orang yang kecanduan narkotika, hanya narkotikalah yang mengendalikan segala kehidupannya. Ketergantungan yang sedemikian tinggi tersebut dirasakan oleh setiap pecandunya. Tergolong pada kelompok narkotika adalah ekstasi, butiran pil yang di kalangan remaja lebih populer disebut dengan Xanax atau pil setan. Kehadiran pil ini di Indonesia sangat meresahkan para orang tua karena merupakan ancaman serius terhadap keberadaan generasi muda. Efek kecanduan serta harganya yang mencapai puluhan bahkan ratusan ribu per butirnya akan menimbulkan kesulitan bagi pemakainya. Ekstasi disenangi para pemakainya karena memiliki efek rangsangan yang berlebihan terhadap otak. Sehingga setelah menelan obat tersebut, seseorang merasa lebih berenergi, lebih bersemangat, dan bergembira yang berlebihan atau euforia. Yang kesemuanya itu bersifat semu. Penelitian Johns Hopkins University yang dipublikasikan dalam The Journal of Neuroscience tahun 1995 mengemukakan bahwa seseorang yang aktif mengkonsumsi ekstasi akan mengalami kerusakan permanen pada otaknya yang tak dapat diperbarui dan mengakibatkan depresi berkepanjangan. Joshua Kaure, ahli ilmu saraf dari Johns Hopkins University, menambahkan bahwa ekstasi selain dapat menimbulkan berbagai kerusakan permanen pada otak yang memproduksi serotonin, yaitu zat kimia yang mengatur suasana hati, mengatur selera makan, dan fungsi-fungsi organ reproduksi. Juga dapat memperlambat proses penyembuhan penyakit. Demikian berbahayanya penggunaan ekstasi bagi kesehatan dan juga berbahaya bagi kehidupan umat manusia, sehingga ulama mengharamkannya karena efek yang ditimbulkan ekstasi tidak jauh berbeda dengan alkohol. Alkohol dan resikonya. Para alkoholik atau pecandu alkohol mungkin akan menyangkal jika dikatakan bahwa kebiasaannya tersebut merupakan penyakit. Walaupun Badan Kesehatan Dunia atau WHO telah menegaskan bahwa alkoholisme atau kecanduan alkohol merupakan jenis penyakit dan bukan semata-mata sikap amoral atau sikap tidak bermoral. Penyakit alkoholisme umumnya sulit disembuhkan kecuali dengan terapi medis. Akan lebih sulit lagi jika seseorang telah menjadikannya sumber rasa percaya diri, sumber kebahagiaan, dan sumber ketenangan. Para alkoholik tidak peduli bahwa setiap teguk minuman keras yang dikonsumsinya akan bereaksi langsung terhadap fisiologis tubuhnya. Alkohol akan langsung diserap oleh tubuh sesuai yang diteguk. Dan alkohol menyukai organ-organ tubuh yang banyak pembuluh darahnya, terutama otak. Jaringan tubuh manusia memang mampu menggantikan sel-sel yang telah mati, tetapi tidak dengan otak. Oleh sebab itu, perilaku yang seharusnya dikendalikan oleh otak akan sangat dipengaruhi oleh alkohol. Beberapa kerugian yang ditimbulkan alkohol
yaitu rusaknya sistem enzim dalam tubuh sehingga menimbulkan sifat kecanduan, menimbulkan menurunnya daya ingat, meningkatnya kadar asam urat sehingga memicu penyakit rematik, mengurangi kesanggupan jantung mengedarkan darah ke seluruh tubuh dan juga pendarahan otak. Buruknya alkohol ditegaskan di dalam Al-Quran berupa pelarangan untuk mengkonsumsinya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaiton fastanibuhu la'allakum tuflihun." Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk dari perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kamu mendapatkan keberuntungan. 2 dasawarsa yang lalu, orang masih percaya bahwa mengkonsumsi alkohol dalam jumlah sedang tidak akan merusak tubuh, bergantung pada daya tahan seseorang terhadap alkohol. Kini keyakinan itu berbalik 180 derajat dengan banyaknya penelitian yang membuktikan bahwa alkohol yang diminum dalam kadar rendah sekalipun dapat menimbulkan kerusakan permanen pada kedua organ penting manusia, yaitu otak dan jantung. Kebiasaan buruk tersebut, sebagaimana disebutkan di atas, dapat diatasi dengan puasa. Hal ini terutama karena inti puasa adalah pengendalian diri. Hanya saja nilai pengendalian diri diperluas dengan pengendalian terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk tersebut. Dengan dalih, makan minum yang sehari-harinya dihalalkan saja harus dikendalikan secara mutlak di saat puasa, lebih-lebih minum minuman keras yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari riset yang pernah dilakukan para ahli, terbukti bahwa setelah menjalani puasa, darah para pecandu rokok bersih dari racun nikotin. Jika nikotin ini telah bersih dari tubuh para perokok, kecanduan akan berkurang dan secara beransur-ansur akan hilang efek mulut asam pada pecandu rokok yang berusaha menghentikan kebiasaannya bersifat sementara dan dapat diatasi dengan mengkonsumsi buah-buahan atau mengkonsumsi permen sebagai pengganti rokok. Mekanisme puasa terhadap efek kecanduan rokok, narkotika, alkohol, dan zat-zat lain yang bersifat mencandu antara lain adalah jantung dapat bekerja sebagaimana mestinya. Peredaran darah akan kembali normal sehingga tampak lebih sehat, sehingga dapat lebih menikmati kelezatan makanan yang disantap. Jika kecanduan terhadap rokok dapat dihentikan dengan menjalani puasa, tidak mustahil kecanduan serupa seperti kecanduan alkohol, kecanduan narkotika, kecanduan ekstasi, dan kecanduan obat-obatan terlarang lainnya dapat diatasi dengan puasa. Kuncinya ada pada niat yang ikhlas dan kemauan yang kuat untuk mengendalikan diri. Dengan demikian, insya Allah, ketergantungan dan kecanduan dapat hilang, baik kecanduan fisiologis maupun kecanduan psikologis. Demikian penyampaian materi bagian yang ketiga tentang hikmah puasa bagi usaha menghentikan kebiasaan merokok, kecanduan narkotika, dan alkohol. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik.
wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.